Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Sidiki dengan NIM 104220022 eh, dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Baiklah, tujuan dari saya membuat video ini ialah untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Hukum Pidana, dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman, SH, MH. Baiklah, jenis kesalahan ini disebut dengan kesalahan dalam arti luas, sole enlargement. Ada pula kesalahan dalam arti sempit, sole in engine adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yaitu kealpaan. Dua, kesalahan dalam arti hukum pidana, sole infrasectilige, yang berarti bentuk. Sementara itu, kesengajaan merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan menghendaki dan mengetahui. Willens and Waitens. Ini berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula apa yang ia perbuat. Kesengajaan sebenarnya terbagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsapan kepastian, dan kesengajaan secara keinsapan kemungkinan. Dengan sengaja istilah ini antara lain dapat dilihat dari beberapa pasal, misalnya pasal 286 KUHP dan 480 KUHP 3. Dengan maksud istilah ini antara lain 362 KUHP dan pasal 368 1 KUHP. B. Penempatan kesengajaan dalam rumusan tindak pidana. Apabila dalam rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja untuk menunjukkan adanya unsur kesengajaan, maka unsur yang dirumuskan di belakang unsur kesengajaan tersebut harus dianggap diliputi oleh kesengajaan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang unsur itu dijiwai oleh unsur kesengajaan. Apabila unsur kesengajaan dirumuskan di tengah-tengah unsur yang lain dalam rumusan tindak pidana, maka konsekuensinya adalah bahwa unsur yang diletak di belakangnya unsur kesengajaan harus dianggap dijiwai oleh unsur kesengajaan. Dalam hal kesengajaan itu tidak dirumuskan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Apabila dicermati, rumusan tindak pidana dalam KUHP akan juga terlihat bahwa dalam beberapa pasal KUHP sama sekali tidak dirumuskan adanya unsur kesengajaan. Apabila tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang berunsur kesengajaan atau tidak harus dilakukan dengan interpretasi atau penafsiran. B. Unsur kesalahan dan kesengajaan. Dalam hukum pidana, unsur kesalahan untuk merujuk pada dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang yang melibatkan kemampuan untuk bertanggung jawab, melakukan tindak pidana, dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut. 1. Mampu bertanggung jawab. 2. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan. 3. Adanya alasan pemaaf. Ketiga, unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan pidananya terdakwa, maka terdakwa harus 1. Melakukan perbuatan pidana. 2. Mampu bertanggung jawab. 3. Dengan kesengajaan atau kealpaan. 4. Tidak adanya alasan pemaaf. Sementara itu, unsur kesengajaan merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan menghendaki dan mengetahui.
Ini berarti seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula apa yang ia perbuat. Kesengajaan sebenarnya terbagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsapan, kepastian, dan kesengajaan secara keinsapan kemungkinan. C. Teori kesalahan dan kesengajaan. Teori kesalahan adalah pandangan bahwa kesalahan merupakan kesempatan untuk refleksi dan belajar. Kesalahan dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak tepat atau menyimpang dari aturan yang sudah ditentukan. Terdapat dua teori tentang kesengajaan, yaitu pertama teori kehendak atau will theory, menganggap seseorang sengaja apabila ia menghendaki dan mengetahui perbuatannya. Dua, teori bayangan, menganggap seseorang sengaja apabila ia hanya memiliki bayangan kemungkinan akan terjadi akibat tertentu tanpa menghendaki atau mengetahui secara pasti. Baiklah, itulah tadi tugas video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.